Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng Nang Channel 2. Hari ini Neng Nang Channel 2 akan memberitakan tentang Siti Fatimbul yang ngereng-ngereng masih nangis ya. Dan dia bikin ulah lagi ngomongin tentang dengan As Pemurah gitu. As Pemurah kan deket dengan Aisyah Ralik. Kalian tahu sendiri hubungan mereka. Kita tonton aja videonya, cekidot. Dari idola sebelah, saya juga mengaguminya sebagai wanita yang kuat. Saya sampai, jujur ya, saya sampai salah langkah. Bukan saya akui, saya salah langkah. Dipengaruhi untuk tidak membeli, untuk tidak membeli produk dari sebelah saya, sampai diarahkan untuk seperti, tapi tetap saya beli. Jujur saja. Saya buka saja semua. Saya buka saya semua. Biar kalian akan bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan memang realitanya. Bukan seperti itu. Apalagi ada yang bilang, saya tergila-gila dengan, mohon maaf lahir batin. Saya pergi bukan sendiri. Saya pergi berdua dengan Alisa, adapun berikutnya bertiga dengan asisten saya. Oke. Okay. Nah, orang baik juga nggak menghujat orang, Pak. Saya tidak pernah mengatakan diri saya baik. Kalian paham itu? Saya tidak pernah mengatakan bahwa diri saya baik. Itu aja. Ya, oke, silakan. Teman-teman sekalian yang sedang berpuasa harus mempersiapkan bukaan. Jadi mohon maaf lahir batin. Sampai sini dulu. Parfum kembali lagi semua teman-teman, saya minta maaf akhirnya saya buka seperti ini. Yang tadinya tidak ada niat mau seperti ini, tapi mereka mengejar terus untuk. Nanti dia nggak punya rumah, mau makan, ada yang kasih tahu mama, kita bawa-bawakan uang, gimana istrinya. Saya bilang, mama, saya minta maaf, saya tidak tahu apa-apa. Saya sudah cerita semuanya ke mama tentang keadaan dia dengan depresi. Mama sampai, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, kepalaku sakit, ya Allah. Makan boleh percaya. Tapi kata anak saya tak ada makan. Kalian harus tahu, Kak As ada komunikasi kok dengan saya, walaupun tanpa langsung ke saya. Bahkan Kak As sudah meminta maaf. Apa sih, coba sih. Salah aliran, which is gini ya teman-teman. Dalam arti salah aliran itu, kita harus ada batasan antara Aisar Khalid dan diri kita, antara kita sebagai fans dan role model kita, yaitu Aisar Khalid. Banyak banget hal-hal yang kita perhatikan dari Aisar Khalid sehingga membuat kita menjadi mengidolakan Aisar Khalid. Pasti teman-teman punya penilaian masing-masing. Kenapa teman-teman sebegitu gilanya, sebegitu ngefansnya sama Aisar Khalid, kan seperti itu. Tapi bukan berarti kita bisa masuk ke ranah pribadi Aisar Khalid. Aisar Khalid adalah manusia biasa. Dia bisa capek, dia bisa lelah, dia butuh waktu untuk me time, dia butuh waktu untuk sendiri, dan kita harus mengerti itu. Tolong jadi fans Aisar Khalid itu yang ada rasa pengertian gitu. Ada rasa empati. Jangan selalu menjadi fans yang ingin paling dimengerti tanpa kita harus mengertiin Aisar Khalid. Jangan karena kita lihat Aisar Khalid di sosial media cewawakan, ketawa-ketawa, seakan-akan bahwa Aisar Khalid itu nggak bisa capek. Dia manusia biasa loh. Dia bisa capek juga. Nggak mudah menjadi orang yang terkenal. Apalagi Aisar Khalid tentunya dititipin pengikut, followers lebih dari 21 juta pengikut. Bahkan sampai saat ini sudah di 21 juta 600.000 pengikut. Bayangkan, dengan bermacam-macam karakter. Aku di sini mengajak teman-teman untuk lebih mengerti, lebih memahami Aisar Khalid gitu loh. Jangan jadi fans yang memikirkan dirinya sendiri. Wah, aku pengen ketemu Aisar, pokoknya aku harus ketemu. Gak bisa ngomong kayak gitu. Dia manusia biasa. Apakah di saat kamu ingin menemuin Aisar dalam kondisi siap? Bagaimana kalau dia dalam kondisi capek? Dia lagi ada problem, harus dia bertemu juga dengan fansnya. Tolong jadi fans tuh yang ada pengertian gitu loh. Jangan karena Aisar tentunya memberi ruang, ya kita masuk ke rumahnya Aisar Khalid, dibukakan pintu sama Aisar Khalid untuk ya sebuah agenda seperti itu, dan kita bisa mendapatkan long akses yang lain untuk masuk ke pintu yang lainnya. Itu namanya too much, itu nggak boleh.
Ya, jangan dikasih hati minta jantung, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ada pembatasan antara Aisar Khalid dan fans seperti itu. Kalau kita menjadi fans yang mengerti, yang paham dengan apa yang seperti Gio bicarakan, percayalah Aisar Khalid akan benar-benar sebegitu respectnya sama fansnya tanpa ada yang namanya keterpaksaan. Mungkin kamu bisa aja ditemui, kamu pingin ketemu Aisar, kamu maksa untuk ketemu dia, itu bisa aja terjadi dan itu bisa untuk ketemu. Tapi apakah di saat itu Aisar benar-benar nyaman, fun? Belum tentu. Apakah kamu di saat datengin Aisar tuh Aisar nggak capek? Ya kalau nunggu Aisarnya nggak capek, kapan Aisarnya nggak capek Kak Gian? Ntar kan ada event di mana Aisar ingin ketemu fansnya. Di situ kita tunjuk diri karena sudah disediakan tempat. Bukan kita mendatangi Aisar Khalid itu di tempat-tempat yang tidak semestinya kita datengin. Jatuhnya maksa, karena segala sesuatu yang dipaksa itu nggak enak, kan kayak gitu ya, itu nggak enak. Segala sesuatu yang dipaksa itu nggak enak. Nah, jadi tolong Kak Gio di sini hanya ngajak teman-teman untuk lebih ini ya, bisa jadi fans yang tahu batasan gitu. Oke, kita ngedukung Aisar Khalid bisa kok dari sosial media. Kita lihat dia di TikTok, dia live, dia bikin konten, kita bisa support tanpa kita harus mengganggu kehidupan Aisar Khalid gitu. Ya. Jangan karena ketumasan kita ini, jangan karena keegoan kita Aisar Khalid mati karakternya. Dipikirkan punya ini. Jangan lupa follow TikTok Gio, jangan lupa follow TikTok Aisar Khalid ya. Supaya tentunya teman-teman bisa melihat Aisar ini makin sukses ke depannya. Kalau benar-benar fans Aisar Khalid nggak harus dunia tahu. Ibu-ibu, selamat berhari libur. Bagi yang libur, bagi yang beraktivitas, tetap semangat. Semoga lebih sukses dari hari sebelumnya. Salam dari kami, dari saya pribadi lah, anak rantau. Sudah tanggal 28 ya. Kemarin tanggal 17, sekarang tanggal 28. Nah, ini ada 2 warning ya, buat Mel dan buat Pak Timbul. Buat Mel warning dari Mat Saleh juga. Saya ada rekotannya waktu Mat Saleh live yang memberikan warning kepada Mel. Dan di situ Mat Saleh juga menjelaskan soal Kaas pemurah minta maaf itu. Tapi di live-nya si Pak Timbul kan tidak menjelaskan secara detail kenapa dan apa sebabnya Kaas minta maaf. Pak Timbul di live-nya bilang Kaas minta maaf itu seolah-olah Kaas punya salah besar. Tapi Pak Timbul nggak mau bicara sebenarnya. Karena apa? Sebab apa Kaas pemurah minta maaf? Saya ada rekotannya. Tapi saya spill dulu sedikit di sini. Nanti siangan dikit saya up itu video dari live-nya Mat Saleh. Jadi untuk Mel, sudah dengar kan kamu Mel warning dari Mat Saleh? Sampai chat mereka bertiga tersebar di sosial media, yaitu kamu yang menyebarkan. Sudah jelas ya warning dari Mat Saleh ya. Teruskan aja nggak apa-apa. Kalau kamu mau coba-coba berurusan dengan hukum, ya. Kamu nggak tahu yang sebenarnya, kamu nggak mau menjelaskan yang sesungguhnya kenapa Kaas minta maaf, sebab apa, kamu nggak menjelaskan sedetil-detilnya. Kamu hanya menjelaskan dan berstatement seolah-olah Kaas punya salah besar. Ini saya bukan membela Kaas, saya menyimak sendiri live Mat Saleh kemarin, dan saya ada record, nanti akan saya up. Jadi untuk Pak Timbul juga, sudahlah. Sekeras apapun, sekuat apapun usaha kamu untuk menumbangkan anak bujang, wallahi dengan izin Allah, dengan anak bujang sendiri bermodalkan doa nomor 1, bismillah, dan jujur serta tulus, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kamu dari awal sudah tidak bagus niatanmu, ya lihat aja, oke? Semua orang punya aib, ya. Dan kamu juga Mel kemarin bilang aib. Sebersih apa kamu Mel? Silakan loh, kalau kamu memang benar mengetahui itu aib si bujang dengan mata kepalamu sendiri, jangan berdasarkan kiriman dari Pak Timbul atau apa ini itu. Silakan bongkar. Tetap sayang dan cinta anak bujang. Nah, wong kamu sendiri ya bosok, kamu sendiri ya punya aib. Yang belum tahu kamu, ya mungkin percaya celotehan kamu, tapi yang tahu sejatinya kamu ya bosok kamu. Kon gak ngilok jidoke kon dewe Mel. Ya seburu-burunya Aisyah, rasa banyak manfaat buat Indonesia. Kamu apa manfaatnya buat Indonesia? Bacot tok kon iku. Ya
buat Alisa juga, teruskan aja membela kebusukan. Apalagi kamu seorang mahasiswi, jangan sampai rektormu tahu terus kamu disepak dari ITB situ, kalau kamu benar mahasiswi ITB itu ya. Dan buat Mel, jelas ya, warning dari Mat Saleh, jangan sok tahu kalau nggak tahu yang sesungguhnya. Oke, itu warning dari Mat Saleh, nanti saya up kalau nggak percaya kalian para netizen dan para pengomentar. Ada rekotannya masih saya simpan ya. Yang bukan ranah kamu nggak usah ikut campur. Contoh nih, Bun, kalau sudah damai, sudah selesai, kenapa sih itu masih lah? Aisyah sendiri sudah klarifikasi, mulai hari ini saya tidak punya utang kepada sesiapa. Ya kalau sebelah masih ngereok, berarti ya dia sendiri yang bermasalah, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Buat Mel, jaga lisan kamu juga. Kamu kemarin di labmu kamu berpesan jaga ketikan ini, hati-hati. Kamu juga harus lebih hati-hati karena kamu membela kebusukan dan keburukan. Ya, saya bukan melarang kamu untuk berteman atau membela sifat timbul, tapi akan sampai kapan kamu bertahan di dalam kebusukan dan keburukan. Oke? Dan camkan baik-baik warning dari Mat Saleh. Assalamualaikum Ais. Semoga Ais sehat-sehat saja. Saya sedih ya Allah. Kenapa saya semua begini? Saya tahu keadaan kamu sekarang. Ayolah bangkit. Ya Allah, saya tidak sangka kamu kayak gini, Ais. Belajarlah Ais gentle. Kenapa saya bilang kamu harus gentle? Ya Allah, hadapi Ais, hadapi. Saya sesedih ini. Tahu keadaan kamu yang sebenarnya. Terserahlah kamu mau jawab apa tidak, yang penting saya kasih tahu. Ais kuat. Ais sampaikan ke saya kalau Ais masih butuh pertolongan saya. Ais sampaikan ke saya kalau Ais masih butuh bantuan saya. Menurut kalian kayak gimana? Mungkin sebaiknya kita sebagai fans gitu atau batasan, walaupun kita punya uang banyak, money banyak gitu ya, bukan berarti kita bisa membeli idola kita, apalagi privasi mereka. Menurut kalian kayak gimana? Komen boleh di bawah aja. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih ya, selalu mendukung